Sekarang insya Allah kita akan masuk ke pondasi pendidikan yang ke-9 yang ditulis oleh penulis, yaitu jangan pernah membuat malapetaka dan ujian dalam agama mereka, menghalang-halangi mereka dari kebenaran dan keteguhan di atas kebenaran dengan sesuatu yang mendatangkan kesesatan dan penyimpangan bagi mereka melalui apa yang mereka baca, dengar, dan juga lihat. Karena mereka adalah manusia yang sama dengan yang lainnya. Mereka adalah makhluk seperti yang lainnya. Mereka merasa dan menangkap dengan indera, mewarnai dan diwarnai. Pendidikan menuntut pembersihan, kemudian penghiasan. Mengharuskan pensucian dan pembuangan, kemudian peletakan dan penetapan. Saat engkau hendak menanam di sebuah lahan tidur, maka bersihkanlah ia dari rumput-rumput liar. Jagalah ia dari perusak-perusak. Baru tanamlah apa yang engkau ingin tanam di sana untuk selanjutnya selamat bagimu. Karena di hari panen atau memanen engkau akan memetik hasilnya. Jadi dari bahasa yang panjang dan bahasa-bahasa yang lebih cenderung kepada bahasa tulisan ya, kita simpulkan begini atau saya berikan pemahaman supaya lebih mudah atau kita permudah pemahamannya. Yang dimaksud oleh penulis ini adalah teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mendidik ya, anak-anak, jangan tunggu mereka itu mendapatkan satu informasi negatif dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, apa yang disarankan oleh teman-temannya atau lingkungan di sekitarnya. Baru Anda menganggap, oh ini salah, lalu Anda luruskan. Tapi bagaimana Anda memang pada saat menanamkan pada anak-anak dan tidak menundahnya, ya. Dari kecil sudah diingatkan tentang pentingnya tutup aurat, pentingnya sholat, pentingnya patuh kepada Allah SWT dan meyakini tentang kemahaesaannya Allah atau tauhid. Kemudian bagaimana memuliakan dan mengikuti baginda Nabi SAW, memuliakan dan mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita. Lalu juga konsultasi kepada para ulama, ya, membaca buku-buku yang bermanfaat, apakah ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kita sudah mengarahkan mereka dengan informasi yang sangat padat, sehingga mereka, teman-teman sekalian, punya tameng di saat memang ada orang yang memberikan masukan. Atau kalau mereka membaca sesuatu, mereka tahu sebenarnya sudah ada pondasi yang dibangunkan oleh kedua orang tuanya, kalau pemahaman itu tidak benar misalnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak Anda, naudzubillah, berapa banyak orang tua begitu, dia tidak pernah menjelaskan tentang haramnya hukum zina. Tidak pernah menjelaskan kepada anak-anaknya tentang hukum homoseksual, lesbian, atau disimpulkan biasa sekarang dengan LGBT misalnya. Nah itu mereka tidak menjelaskan itu pada anak-anak mereka, tapi mereka menunggu kasus. Di saat anaknya sudah mulai bergaul bebas, mengenal lawan jenis, nah, dan sudah mulai tertarik dengan langkah-langkah itu dan tidak menganggapnya sebagai semua negatif, karena selama ini orang tuanya tidak pernah menasihati, barulah mereka sibuk, ya seperti orang yang kebakaran jenggot, biasa orang bahasakan kita di negeri kita ya. Baru kemudian mencari solusinya seperti apa. Mungkin ada juga orang bahkan pada saat terjadi itu dia salah langkah. Harusnya kan dia merangkulnya dengan baik si anak itu, lalu menanamkan kasih sayang pada diri dia, bahwasanya saya menasihatin kamu ini nak karena sayang dengan kamu. Jadi duduk dengan tenang, tidak merasa panik, kemudian memberikan masukan-masukan positif, bukan dengan malah menghardik dan menyalahinya atau menyalahkannya. Akhirnya sang anak berpikir, oh kalau sama teman saya dimuliakan, kalau sama orang tua saya dimarahin. Ya udah, kadang-kadang mereka mengambil langkah yang ekstrim, keluar dari rumah, atau ya mereka berpura-pura depan orang tuanya, seakan-akan mereka jadi orang baik, tapi di luar mereka jadi orang yang tidak baik, kan gitu. Karena retorika yang keliru. Nah, sebelum semua ini terjadi, sebagai pondasi pendidikan adalah tanamkan kepada mereka, jelaskan, jangan ditunda-tunda. Apa itu yang diperintahkan, apa itu yang diharamkan. Semaksimal mungkin Anda bisa. Kalau bisa tertata dengan membedah buku sangat bagus. Kalau tidak, setiap ketemu ada saja yang Anda bisa tanamkan kepada mereka. Dimulai dari rukun Islam dan rukun iman. Kemudian setelah itu baru masuk ke penyebaran-penyebaran yang lain. Tambahannya seperti membedah kajian-kajian sirah nabawiyah, serial biografi para sahabat, orang-orang saleh misalnya ya. Kisah-kisah yang memukau, yang bisa menambah iman dari mereka. Maka itu ya, kita tanamkan kepada anak-anak. Nah ini kurang lebih gambarannya. Karena beliau mengatakan, kalau Anda mau menanam sesuatu, tanaman, anggaplah tanaman di sebuah tanah, maka tanah ini betul-betul harus dibersihkan dulu semuanya. Ya, dibersihkan dari rumput-rumput liar, ya. Kemudian Anda menjaga lokasi itu. Menjaga
lokasi seperti Anda buat pagar, Anda setiap hari memantaunya, kemudian Anda sudah mengukur di mana bibit antara satu bibit ke bibit yang lain jaraknya seperti apa. Anda juga terus memfollow up ya, mengikuti perkembangan setiap biji atau bibit itu. Ya, misalnya ditanam di sini, kemudian disiram ya. Kemudian dipantau gitu perkembangannya. Misalnya ini tumbuh, ini tidak tumbuh, ini ada apa, masalahnya apa misalnya. Nah, sampai akhirnya Anda berhasil memanen hasilnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran mendidik anak-anak. Tidak mungkin ya seseorang itu lahir tiba-tiba tahu semuanya. Maka mereka berada di posisi tidak faham seperti kertas putih yang Anda bisa mengisi apa yang Anda inginkan. Maka dari awal tanamkan kebenaran-kebenaran kepada mereka, berikan penjelasan-penjelasan mana yang halal dan haram, mana yang wajib mereka kerjakan, mana yang tidak, walaupun mereka belum balik. Sebagian orang tua kadang-kadang menganggap kan belum balik, nanti aja habis balik. Nanti aja habis balik atau setelah balik baru mau diajarkan. Berarti bisa saja ada hari-hari di mana mereka balik, mereka belum faham dan akhirnya ya mereka terjerumus dalam pelanggaran dan sudah mulai dicatat punya dosa. Tapi kalau dari sebelum balik Anda sudah tanamkan dan sudah faham, setelah balik, kalau sudah dibiasakan sholat misalnya berjamaah di masjid atau sholat berjamaah di rumah, kalau anak laki-laki di masjid misalnya dibiasakan dibawa oleh ayahnya, anak perempuan sholat dengan ibunya di rumah, mereka sudah terbiasa lah, familiar sekali dengan baju sholat mereka, dengan gerakan-gerakan sholat, dengan bacaan-bacaan sholat, dengan sholat berjamaahnya. Mereka juga mungkin kadang-kadang berdiskusi dan bertanya tentang masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kita sudah jelaskan semua, sehingga mereka itu nanti familiar sekali setelah balik untuk sholat, untuk tutup aurat. Ya, bahkan sangat bagus kalau sudah diajarkan tentang masalah haji, ya, walaupun mereka belum haji. Kan sangat indah sekali ya, anak-anak sudah paham nanti pada saat mereka haji atau umrah, mereka seperti orang yang sangat familiar, karena secara teori mereka sudah tahu. Bahkan sangat bagus kalau dikuatkan dengan cuplikan-cuplikan, sehingga kita beritakan gambar ini Ka'bah, ya, tawaf itu seperti ini, ya, ini dilakukan 7 kali, ini adalah perintah berasal mula dari Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kemudian lebih bagus lagi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau Anda menjelaskan kepada pendidikan kepada anak-anak masalah hukum, Anda jelaskan dalilnya dan menyebutkan dalil, biarkan kuping dia mendengarkan. Atau kalau ada yang bisa dilihat maka dilihat, itu sangat bagus ya, sehingga mereka familiar sekali. Nah, ini berarti sudah ada seperti pakaian yang dipakai ya, kalau kita sudah pakai pakaian, lalu kemudian ada orang lain tawarkan baju lagi, mungkin dia akan berpikir dua kali apakah perlu saya ambil baju itu atau tidak. Bahkan kemungkinan besar persentasenya di atas 90% mungkin akan menolak, karena kan saya sudah punya baju. Nah, informasi itu kan yang kita harapkan. Jangan kita biarkan teman-teman sekalian orang lain sudah memberikan baju, baru kita mau tawarkan baju. Nah, gitu kan. Akhirnya nanti bentrok dalam jiwa sang anak ini, saya harus milih yang mana. Nah, apalagi tadi saya bilang, ada sebagian orang tua yang salah dalam mendidik. Mereka begitu mengetahui anak melakukan pelanggaran agama, mereka seperti kebakaran jenggot, mereka teriak-teriak, mereka marah-marah. Maka sang anak ini merasa, ada apa dengan saya gitu. Kok kalau teman-teman saya malah merangkul saya, kok orang tua saya tidak menyukai saya. Maka ada dua cara tadi saya bilang, ekstrimnya mereka pergi dari rumah, apalagi kalau sudah mulai kenal lingkungan, ya sudah biasa safar sama teman-temannya. Nah, ini dia akan mungkin langkahnya ke sana. Dan ini orang tuanya akan kehilangan sang anak tadi, yang merupakan tanggung jawab dia. Atau memang dia berpura-pura saja depan orang tuanya. Seakan-akan dia ikut orang tuanya, padahal sebenarnya di belakang dia melanggar ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua tersebut. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, ini pondasi yang ke-9 dalam pendidikan yang harus kita ketahui. Jadi, bekali pemahaman anak-anak dari kecil. Ya. Jangan selalu membawa mereka ke alam anak kecil yang digambarkan oleh orang-orang non-muslim. Ya, yang ada hanya tontonan-tontonan yang tidak ada sama sekali hubungannya sama masalah agama. Cuma main-main boneka saja dan segala macam. Bukan kita memaksakan anak keluar dari alamnya, bukan. Boleh saja. Ya, kita tentunya memberikan mereka mainan dan segala macam. Sebagaimana ada poin setelahnya ya. Tapi selalu kita hubungkan dengan masalah edukasi. Apa susahnya kalau Anda berikan mainan tapi ada edukasinya, ada manfaatnya. Ya, bukan hanya sekedar hal-hal yang menghayal ya. Seperti banyak orang kadang-kadang memberikan boneka, tapi boneka ini fiktif. Nggak ada sebenarnya tokohnya, dan ada pesan-pesan yang kurang baik di situ. Ya, ada pesan-pesan yang kurang baik ya. Maksudnya secara agama gitu ya. Jadi terjadi pelanggaran agama, seperti ada kartun misalnya yang bisa sebuah boneka yang bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, dan akhirnya si anak yang bersama dengan dia terpenuhi semua apa yang dia inginkan, sampai bisa terbang, bisa ini, bisa itu.
Kalau Anda membiarkan anak Anda nonton misalnya kartun seperti ini, kemudian ya Anda biarkan, Anda pikir itu kan hiburan anak-anak, ya gitu. Kita berpikir ini kan semua anak-anak juga nonton misalnya, nanti juga dia akan paham. Enggak, Anda tidak sadar, Anda sedang membiarkan cuplikan itu memberikan kepada anak Anda baju. Nanti kalau Anda mau memberikan dia baju, Anda mesti punya usaha ya untuk membuka dulu baju yang pertama, pemahaman yang pertama itu, bahwasanya ini positif saja. Lalu Anda berikan kepada dia. Ini butuh upaya. Kenapa Anda membiarkan itu? Ya, sementara ini berbahaya sekali. Sampai ada orang tua memberikan kepada anaknya boneka itu, ada yang memberikannya baju, spraynya, gorden, kamarnya segala macam. Semua buku-bukunya bergambarkan apa yang Anda pesankan pada anak Anda. Supaya dia seperti boneka itu atau seperti anak yang sedang minta tolong pada boneka tersebut. Atau tokoh-tokoh fiktif yang cukup banyak sekali difilmkan kan sekarang. Ya, kalau yang tadi boneka itu kan sudah jelas ya, seperti kasus Doraemon ya gitu ya, dan yang lainnya itu kan apa manfaatnya secara pendidikan apa? Ya, negara juga bukan budaya kita Indonesia gitu kan, bukan juga bagian daripada agama Islam dan masalahnya bentrok dengan masalah pendidikan dan edukasi positif. Karena boneka itu bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya dan anak-anak ini akan memahami. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau Anda sedang berikan boneka itu pada anak Anda di dekat ranjang misalnya dan dia taruh, bukankah ada kemungkinan dia akan bicara sama boneka itu sebagaimana yang dia tonton dan dia akan minta, padahal boneka itu ya boneka tidak bisa berikan apa-apa. Bedanya apa itu sama patung misalnya nanti? Kan jadi berbahaya, bisa ujung-ujungnya membawa pada kemusyrikan kepada Allah dan seterusnya. Untuk apa gitu? Ya, contoh saja. Begitu juga tokoh-tokoh fiktif dari Spiderman, Batman dan tidak ada, orang-orang ini nggak ada. Ini seorang aktor datangkan lalu kemudian dibuatlah sebuah cuplikan yang seakan-akan alam itu ada. Ya, manusia bisa terbang dengan sayapnya, manusia bisa mengeluarkan jaring, manusia bisa ini pendidikan apa yang sedang Anda tanamkan pada anak-anak Anda? Lalu Anda jadikan memang dukung itu karena kan anak-anak, maka bukunya semua gambar tokoh-tokoh itu, spraynya, gordennya, handuknya, diberikan baju yang seakan-akan jadilah tokoh itu. Apa yang dijadikan pesan apa yang akan disampaikan? Apakah yang Anda mau sampaikan pada Anda pesan, nanti kalau kamu besar kamu bisa kok, ya, disengat oleh laba-laba dan kamu bisa jadi orang yang seperti itu, terbang sana sini, loncat di antara building-building dan seterusnya. Pesan itu kan, dan itu mustahil kan? Tapi Anda sadar tidak sadar Anda sedang titip pesan pada anak Anda itu. Anda sedang memberikan dia kesempatan diwarnahi oleh cuplikan-cuplikan tersebut. Ini berbahaya sekali. Pesan itu tidak ada. Orang dewasa saja masih ada yang terpengaruh. Apalagi anak-anak, gitu kan. Orang dewasa mungkin ada di antara mereka secara persentase manusia mungkin memahami, ini cuma cuplikan film. Iya, tapi itu sedikit. Kebanyakan mereka malah terwarnai dan beli bajunya dan menjadikannya sebagai toko, beli bonekanya, dipajang dan segala macam. Kan jadi begitu ya. Nah, pendidikan apa yang dipesankan? Apa yang diambil dari toko-toko seperti ini? Gak ada. Pesannya salah gitu ya. Pesannya salah. Pesannya akhirnya dia pikir, bisa jadi toko seperti itu. Dan belum lagi kalau dia akhirnya kena suka, dia nonton nanti. Mungkin sekarang belum nonton filmnya, masih nonton kartunnya, mungkin masih kayak anak-anak. Tapi karena dia sudah terlanjur mencintai figur itu, maka nanti dia dewasa dia akan nonton film. Filmnya apa? Ada interaksi sama lawan jenis, ya, ada begini dan begitu, ada berkelahi, ada segala macam. Dan ini sayang sekali, ya. Sayang sekali. Dan begitu juga dengan banyak sekali tokoh-tokoh fiktif yang sebenarnya kita harus pakai akal sehat kita. Mana yang boleh kita izinkan, mana yang tidak boleh kita izinkan. Dan ini harus segera kita perbaiki teman-teman sekalian sebelum anak-anak terwarnahi lebih jauh. Baik, di poin selanjutnya. Poin ke-10 tentunya teman-teman sekalian ya. Jadi poin yang ke-9 tadi Anda sudah bisa tangkap ya. Dan di garis bawahi di halaman 20 itu ada ditulis mereka merasa dan menangkap dengan indera, mewarnai dan diwarnai. Nah itu poinnya. Karena mereka juga kalau Anda biarkan, maka dia terus matanya melihat, telinganya mendengar gitu kan. Dia interaksi dengan alam di luar rumah, di sekolah segala macam. Maka dia bisa terwarnai. Tapi kalau Anda sudah berikan dia pakaian dan bekal yang bagus, malah dia bisa mewarnai itu positif. Ya, nasihatin teman-temannya dan seterusnya. Baik, poin ke-10 teman-teman sekalian, kata penulis, jangan mendiamkan kemungkaran pada mereka. Jangan rela menerima kemaksiatan dari mereka. Jangan membiarkan kesalahan pada mereka, karena di antara wujud kecintaan kepada mereka, tuntutan kasih sayang kepada mereka adalah menjaga mereka dari diri mereka yang merupakan musuh pertama mereka dan membentengi mereka dari musuh-musuh yang mengintai mereka, menjebak mereka dan hendak memberangus mereka.
Rumahmu adalah kerajaanmu. Bagaimana engkau rela bila di sana Tuhanmu didurhakai. Perhatikanlah apa yang Rasulullah SAW lakukan terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri yang paling beliau cintai dan juga paling dekat dengan beliau. Saat beliau masuk rumah dan melihat gambar-gambar di sana. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Anna ishtarat numruqatan fiha tasawir. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت tanda tanya ya قال ما بال هذه النمرقة فقلت اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. Bahwa kata Aisyah, dia pernah membeli bantal yang bergambar, ya, bergambar. Tapi di sini tidak disebutkan gambarnya seperti apa. Jadi Aisyah membeli bantal yang ada gambarnya. Lalu beliau berdiri di pintu, lalu ya. Saya ulangi lagi, bahwa dia pernah membeli bantal yang bergambar, manakala Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Ya, melihat gambar yang ada di sarung bantal lah kalau kita ya, atau di bantal itu ada gambar. Maka Nabi SAW lihat, Nabi tidak masuk ke rumah, di luar gitu. Aisyah melihat wajah Nabi SAW memancarkan ketidaksukaan, ya. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya. Apa salahku? Jadi maksudnya, kalau ada yang salah ya Rasulullah, aku ingin tobat kepada Allah. Dan tolong aku akan kembali kepada anda sebagai utusan Allah untuk memanduku. Gitu ya. Kira-kira ada yang salah aku lakukan? Maka Nabi SAW bertanya, ada apa dengan bantal ini? Maksudnya, kenapa kok bantal ini ada di rumah? Gitu? Yang bergambar tadi ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku membelinya untuk anda pakai duduk dan bersandar. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya para pembuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dan Nabi SAW juga bersabda, sungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar atau makhluk bernyawa tidak dimasuki oleh para malaikat. Nah, di poin ini teman-teman sekalian, penulis ingin menyampaikan kepada kita pesan, gitu ya. Kalau tadi pesannya adalah jangan biarkan mereka terwarnai, ya, gitu. Dan anda lebih baik mewarnai lebih dulu supaya menjadi tameng buat mereka di luar sana. Maka di poin nomor 10 ini, kalau sudah terlanjur terjadi pelanggaran agama pada diri, ya, anak-anak misalnya, apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Maka jangan tinggal diam, segera luruskan kesalahan tersebut dan jelaskan kenapa perbuatan itu tidak boleh. Nah, itulah kurang lebih gambarannya dan bagaimana dicontohkan tadi riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ya, walaupun istri Nabi, tidak semua juga beliau sudah faham. Maka beliau tertarik membeli sebuah bantal dibungkus dengan kain, ada gambarnya. Ya, gambar itu seperti biasa kita mungkin ya, gambar-gambar di bantal itu cukup ada, tapi makhluk hidup, manusia, hewan-hewan gitu ya. Maka Nabi SAW tidak mau masuk ke dalam rumah waktu lihat itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha karena kepekaan yang luar biasa secara keimanan, ini Nabi, ini nggak mungkin sembarangan, dia kok nggak mau masuk rumah. Maka dia mengatakan, saya bertobat kepada Allah dan saya akan minta petunjuk dari anda sebagai urusan Allah. Apa ada yang salah saya lakukan? Maka Nabi SAW dari depan pintu, ya belum masuk, mengatakan, ada apa dengan bantal ini? Bantal biasa, gitu kan? Tadi sudah saya singgung ya. Anda mungkin belikan sarung bantal, spray, gambar toko-toko fiktif, ya. Yang itu memang digambar, nggak ada, manusianya nggak ada. Ya. Dan kalaupun ada, sebaiknya dihindari, karena Nabi SAW mengatakan, ada apa dengan gambar-gambar ini? Maka Aisyah mengatakan, saya membeli untuk anda ya Rasulullah. Niat baiknya sebagai istri ada, supaya Nabi SAW bisa dudukin dan sandarin gitu ya. Seperti bantal, seperti di rumah kita, di sofa, segala macam gitu. Tapi ini bergambar makhluk. Maka kata Nabi SAW, ya, ketahuilah pemilik gambar-gambar ini nanti, yang melukis-lukis itu, ya, akan disiksa pada hari kiamat nanti. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan itu. Karena Allah tidak pernah ciptakan seperti itu. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Maka beliau mengatakan juga, dan ketahuilah rumah yang dalamnya ada gambar,
tidak akan dimasuki oleh malaikat. Patung-patung ataupun gambar-gambar seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini pesan pentingnya adalah bagaimana Nabi SAW tidak menunda. Di saat sedang terjadi sesuatu yang keliru itu, langsung beliau luruskan dengan tujuan agar jangan berlarut-larut. Jangan mengatakan, oh nanti saja deh, nanti aja waktu, nanti kalau ada waktu biarkan dulu dan seterusnya. Ya, maka ini sesuatu yang tidak boleh ditunda, terutama dalam pendidikan keluarga kita. Ya, di sini Nabi SAW mendidik Aisyah sebagai istri dan juga walaupun niatnya baik dan juga masuk dalamnya adalah sama dengan mendidik pada anak-anak nantinya. Ya, jadi kalau mereka pulang sekolah lalu mereka mengatakan, oh saya pengen beli buku ini ibu atau umi, saya ingin beli buku ini ayah misalnya atau abah ya, misalnya atau apa Anda dipanggil misalnya, maka Anda lihat misalnya dia ingin beli buku bergambar sesuatu yang mungkin tokoh fiktif atau sesuatu ada makhluk hidupnya. Anda jelaskan. Ini nggak boleh dalam agama karena begini dan begitu. Dijelaskan bagaimana Nabi SAW mengatakan itu rumah yang ada gambar tidak dimasuki oleh malaikat dan itu dilarang. Para penggambar ini akan diminta berikan ruh hari kiamat, gitu kan. Lalu kemudian kita berikan opsinya. Opsinya adalah belilah buku yang begini dan begitu. Misalnya tertulis buku tertulis pesan-pesan yang menarik, ya, tas-tas, ya, spray segala macam. Kita beli sesuatu yang bermanfaat. Atau minimal mungkin kalaupun harus ada gambar-gambar yang menghindari gambar-gambar makhluk hidup. Nah, seperti itu kurang lebih pesannya. Pondasi yang ke-11 teman-teman sekalian, dan saya lihat di sini adalah pondasinya sampai ke-13. Kita akan selesaikan insya Allah pada kesempatan ini ya. Pondasi ke-11 beliau mengatakan serius itu harus dan perhatian itu diperlukan. Akan tetapi bila sesuatu melampaui batasnya, maka ia berbalik menjadi sebaliknya. Maka sikap keras bukan pada tempatnya, kekuatan bukan pada saatnya. Ya. Kemudian ketat yang berlebihan, semua itu menghadirkan dampak negatif terhadap jiwa. Ia melahirkan penentangan dan penolakan, menyebabkan keenggangan dan kejauhan. Allah telah menjadikan kadar tertentu bagi segala sesuatunya. Sikap realistis mengeluarkan seseorang dari kritis, sikap was-was, setiap orang berbuat salah, siapa yang tidak pernah berbuat salah, dan siapa yang bebas dari kekeliruan sesudah Nabi SAW yang maksum. Maksum itu maksudnya selamat dari kesalahan-kesalahan atau dimaafkan kesalahannya kalau pun dia melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin ini teman-teman sekalian ada pesan pondasi yang ke-11 yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu kita butuh serius memberikan perhatian ya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Contoh misalnya berlebihan itu adalah dari mulai bangun tidur anak sampai tidur lagi malam semuanya belajar. Itu kan berlebihan. Maksudnya harus baca buku, harus hafalin dan itu. Berikan juga waktu buat mereka. Walaupun sebenarnya semua adalah berisikan edukasi. Saya tetap menyarankan edukasi. Misal contoh, dia belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Contoh anak-anak sekolah yang sekarang kan jam 7, 7.30 sampai duhur misalnya. Jam 12.30, jam 1 siang. Mereka pulang. Kan mereka sudah belajar tuh ya. Setiap materi mungkin per 50 sampai 55 menit misalnya. Ini kan ada waktu mereka pakai untuk belajar. Biarkan mereka pada saat pulang, mereka misalnya makan siang, istirahat siang, ya. Kita pandu hal-hal yang lain, edukasi yang bermanfaat, seperti misalnya mereka harus taruh sepatu di tempat sepatunya, ya. Mereka harus ucapin salam pada saat masuk, disambut oleh orang tua dan disuruh cuci tangan dulu, kemudian makan bersama, ya. Kemudian disuruh mandi, ya, karena keringatan dari sekolah. Lalu kalau ada memang tidak ada kesibukan, tidak ada acara keluarga, disuruh istirahat siang. Ya, karena istirahat siang termasuk bagian hal yang baik untuk kesehatan ya. Bahkan saya lihat di beberapa sekolah di negeri-negeri selain negeri kita itu sudah ada istilah tidur siang di sekolah bahkan ya. Disiapin kursi dan ada waktu itu mereka istirahat ya di waktu siang itu, lalu kemudian mereka bangun dan mereka belajar lagi. Tapi jelas teman-teman sekalian, kita berikan jeda waktu, tidak semuanya penuh dengan belajar. Mungkin selepas asar mereka mengulangi lagi pelajaran-pelajaran mereka ya. Mereka mulai menyusun ya materi-materi untuk esok hari ya kan gitu, sampai menjelang maghrib misalnya, antara maghrib isya mungkin mereka muraja Al-Quran atau duduk dengan keluarga, atau mungkin Anda makan malam di waktu antara maghrib isya, kebersamaan sama-sama, ada candaan keluarga, ada menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang positif dari kakek dan nenek dan kerabat gitu ya. Semua itu adalah hal positif. Kemudian malam hari selepas sholat, tentunya diselingi dengan sholat wajib semuanya ya. Setelah itu habis isya, istirahatlah cepat ya. Selama memang memungkinkan istirahat saja, gitu kan. Kecuali memang ada hal-hal yang
membuat Anda harus menunda tidur Anda, istirahat Anda. Gitu. Dan disebutkan dalam riwayat Nabi SAW itu tidak menyukai ya tidur sebelum Isya agar tidak kelewatan Isyanya, dan tidak menyukai berbicara banyak selepas Isya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang diperlukan. Kayak ngobrolnya suami istri, ya, bercandanya mereka itu mungkin ya, karena mereka sudah dewasa juga, mereka bisa mengatur waktu-waktu terus sampai jam 9, jam 10 malam, jam 11 malam misalnya, ada hal-hal yang mendesak harus dibicarakan tentang masalah anak-anak atau pengeluaran rumah dan seterusnya. Ya. Tapi anak-anak jangan diikutkan dalam masalah itu. Mereka diusahakan selepas Isya, mereka sudah tahu itu adalah waktu istirahat. Sehingga mereka bangun, kalaupun Anda bangunkan mereka sholat malam bersama, atau misalnya Anda membangunkan mereka untuk sholat subuh nanti berjamaah, mereka tidak letih. Dan pada saat sekolah juga mereka tidak mengantuk. Ya. Kebanyakan anak-anak dibiarkan begadang, mereka mengantuk pada saat sekolah. Dan mereka bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Ya. Nah itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kita harus menjadi seorang yang hakim atau bijaksana. Dan hakim maksudnya adalah bijaksana, ini maksudnya adalah meletakkan segala hal itu pada tempatnya, memilih, mengatur tempat dan waktu yang tepat, gitu kan. Dan kalau lagi makan ya bicara masalah makanan, ya, di meja makan bicara masalah makanan, di ruang tamu bicara masalah keluarga. Mereka jangan dibiasakan juga pakai tempat-tempat yang bukan tempatnya untuk melakukan aktivitas seperti misalnya kalau makan, mereka makan di tempat yang bukan tempatnya, ya, atau mereka tidur di bukan tempat tidurnya. Maka jadi pola itu kan. Maka kita harus membiasakan mereka mengetahui misalnya ranjang adalah tempat tidur, ya, ruang keluarga adalah ruang keluarga, kemudian meja makan adalah tempat untuk makan, kan gitu. Dan usahakan mereka sudah terbiasa, dibiasakan untuk biasa cuci tangan, mereka meletakkan kembali sikat giginya, odolnya, mereka sudah terbiasa dengan itu. Mereka mau mandi, mereka sudah ambil handuk sendiri, mereka juga tutup pintu, baca doa masuk kamar mandi, sudah diajarkan dengan benar, dan semua diringankan, dimudahkan. Ya. Usahakan jauhi hardikan selama Anda masih bisa menggunakan hal-hal yang positif. Ya. Maksudnya rangkul dia, ajak dengan baik, bercanda, ya, dan seterusnya, maka itu dipuji, maka itu semua akan membuat lebih mudah untuk menerima tentunya. Baik, pondasi yang ke-12, teman-teman sekalian, saat terjadi kesalahan dan kekeliruan kita bisa menyalahkan, menyudutkan, mengkritik, dan mempermalukan. Namun kita tidak mampu memuji secara baik kepada anak-anak yang telah berbuat baik. Kita berhasil menghisap kesalahan dan menghukum, namun gagal dalam memberikan balasan dan dorongan. Kita ahli dalam melemahkan semangat orang, tapi buruk dalam memompa gairahnya. Kenyataan yang memilukan dan kenyataan menyaksikan kenyataan yang memilukan dan kenyataan ya yang menyaksikannya kecuali pada siapa yang mengaku keutamaan bagi ahlinya. Lalu dia memberikan mereka apa yang patut bagi mereka, menyuguhi mereka apa yang mendongkrak perasaan mereka, membersihkan tekad mereka dan menumbuhkan bakat kebaikan mereka. Sampai sini saya jelaskan dulu teman-teman sekalian, baru kita lanjutkan lagi ya. Jadi yang ini ditjelaskan di pondasi nomor 12 oleh penulis. Pentingnya seseorang, teman-teman sekalian, di saat Anda menemukan Anda melakukan kesalahan, Anda meluruskannya. Cara meluruskan yang paling efektif adalah dengan cara hikmah tadi, ya. Misalnya duduk dengan tidak emosi, kemudian kita coba luruskan, berikan penjelasan tentang kekeliruan perbuatan tersebut supaya hatinya bisa menerima dan dia bisa akhirnya membuka pakaian keburukan tadi dan mengganti dengan pakaian kebaikan. Kalaupun misalnya anak itu butuh sedikit penekanan, ya. Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian sholat di 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun. Berarti ada kan boleh pukulan, tapi pukulan dibatasi oleh para ulama dengan darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak sampai melukai, kan gitu. Nah itu boleh kita lakukan, tapi itu mungkin kita bisa bahasakan cara terakhir, ya. Di saat memang anak itu sudah membangkang dan tidak ingin, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan. Tapi ini perlu diimbangi. Bukan itu pesannya penulis ya. Pesannya adalah yang saya akan sampaikan sekarang. Bagaimana Anda di saat dia salah Anda bisa meluruskan dan Anda bisa hardik dia. Ya. Juga bisa di saat dia berprestasi puji dia. Nah gitu. Support dia. Ya. Jadi yang terbaik adalah kita mendukung kebaikan-kebaikan seseorang dan kita mengingatkan kesalahannya. Tapi jangan cuma kesalahannya saja dan kita lupa kebaikannya. Berapa banyak orang seperti itu. Ya. Mungkin di saat pembantu rumah tangganya melakukan satu kesalahan, dia lupakan orang ini sudah berkhidmat sekian lama sama dia, misal contoh. Begitu juga tentang wanita istri misalnya diingatkan oleh Nabi SAW waktu Nabi mengatakan, saya melihat paling banyak di antara kalian adalah ahli neraka.
Kata seorang wanita, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur terhadap kebaikan suami kalian. Dan disebutkan cirinya, bagaimana cirinya? Kalau kalian melihat satu kesalahannya, kalian akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu, walaupun suami sudah berbuat sekian lama kebaikan dengan dia. Nah ini ketidakadilan, gitu kan? Begitu juga dengan seorang suami. Mungkin istrinya punya banyak kelebihan yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci istrinya mukminah. Ya mungkin kalau dia lihat satu kekurangan, maka dia lihat kelebihan yang lainnya, kan gitu. Walaupun kekurangan ini bukan ditinggalkan, tadi sudah dijelaskan di poin sebelumnya, jangan tunda. Tetap dinasihatin, diluruskan sebagaimana Nabi SAW meluruskan kekeliruan Aisyah, ya. Tapi dengan cara hikmah, dengan cara rangkulan, dengan cara baik, tujuannya adalah untuk memperbaiki semua, tentu ya. Itu poinnya. Jadi jangan merasa sulit dan royal dalam masalah pujian. Pujian ini tentu ada batasannya. Kalau dalam ibadah, ya, misalnya dia sudah dewasa nih, ya, istri Anda atau suami Anda sangat khusyuk dalam sholat, jangan Anda bilang, oh tadi khusyuk banget ya sholatnya, itu jangan, karena bisa merusak ibadah dia. Tapi kalau anak-anak berbeda, kita bicara pendidikan anak, di sini beda sekali, ya. Karena dengan kita support dia, kita mengatakan, oh Masya Allah, anaknya ayah atau anaknya ibu sudah sholat ya, pintar, soleh, dan solehah misalnya. Itu justru memang membangkitkan semangat dia di awal, gitu kan. Nanti penjelasan tentang masalah riya dan segala macam itu bisa kita sisipkan, ya. Tetapi tidak ada masalah kita puji sesuatu, walaupun dalam ibadah ada batasannya, ya. Tapi kalau selain ibadah, prestasi-prestasi apapun, Anda selalu support dia dan bangkitkan gairahnya. Selanjutnya kata penulisnya, masih berlanjut ya, di poin nomor 12. Bisa jadi manakala Anda menyalahkan orang yang malas dari sebuah pekerjaan, atau orang yang tidak serius dari sebuah tugas, dia berkata kepada Anda dalam kepedihan yang jelas, tanda kutip, aku sudah berbuat dengan baik, aku sudah mengerahkan dayaku, namun aku tidak melihat orang yang menghargaiku. Aku tidak mendapatkan apa yang sepatutnya aku dapatkan atas usaha dan jeripayahku. Aku disamakan dengan orang lain, lalu untuk apa aku bersusah payah? Tahukah Anda di mana letak kesalahan, di mana tersembunyi ketimpangan? Tanda tanya. Kita dituntut di rumah dan di luar rumah agar berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Berterima kasih kepada orang-orang yang beramal dalam rangka meneguhkan semangat mereka dan mendorong keinginan selain mereka. Sebagai sikap adil dari kita kepada mereka. Karena sungguhnya Allah memerintahkan sikap adil ini sebagai bentuk kebaikan kepada siapa yang telah berbuat baik. Allah SWT berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu juga adalah kebaikan? Dan kata Nabi SAW melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah SWT dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi maksudnya, kalau selalu yang kita cari dan kita lihat adalah kekurangan dan kesalahan orang, teman-teman sekalian, maka nanti orang ini kehilangan percaya dirinya. Orang ini malah jadi tidak nyaman sama kita. Orang ini malah merasa kecil hati. Ya. Dia merasa tidak bisa dia melakukannya. Karena selalu yang ada, kamu nggak bisa, kamu bodoh. Masa kamu nggak paham sih, dan seterusnya. Kenapa kita tidak rangkul dengan cara yang baik? Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Kenapa tidak dikerjakan seperti ini saja? Misal, kita berikan opsi-opsi pilihannya. Ya. Dan kita support apa yang kita bisa support agar tercapai target yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, sukses itu sederhana loh. Banyak orang menganggap sukses itu berat. Sebenarnya dia sangat ringan. Dan kita bisa sukses dalam segala hal dan bisa masuk dalam semua lini kehidupan kita. Misal Anda lapar, Anda berhasil menghilangkan lapar Anda dengan mendapatkan makanan. Itu sudah sukses di masalah itu. Anda haus, Anda bisa dapatkan minuman. Anda sukses di bidang itu. Anda letih, Anda bisa istirahat. Anda sakit, Anda bisa berobat. Anda bodoh, Anda bisa belajar misalnya. Ya. Dan seterusnya, ini adalah kesuksesan. Ya, banyak sekali yang bisa kita raih dalam sehari. Nah, berarti banyak sekali poin yang bisa kita jadikan sebagai support, ya, dukungan kita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Berapa banyak prestasi yang bisa kita raih, gitu kan? Jadi kalau berimbang antara bahkan mungkin prestasi lebih banyak, lalu kita berikan pujian-pujian positif, maka itu akan membuat nanti hal-hal yang negatif itu akan tertepis dengan sendirinya, kan gitu. Tapi kalau kita cuma lihat kesalahan dan kita lupakan kelebihan orang, nah ini yang jadi masalah nanti. Hilanglah percaya diri dia dan sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Sementara memang harusnya kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kita harus mengatakan memang itu dan kita akui kebaikan orang lain.
Berapa banyak suami sudah berbuat baik pada istrinya, berapa banyak istri sudah berbuat pada suaminya, orang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya. Kita harus besar jiwa untuk bisa mengakui kebaikan orang-orang gitu ya. Sambil tentunya kesalahan kalaupun ada, kita luruskan dan kita perbaiki. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Dan yang terakhir kita masuk ke poin ke-13 teman-teman sekalian dari pondasi pendidikan. Dan insya Allah setelah ini nanti di kesempatan akan datang kita akan masuk ke inti judul daripada buku kita 100 ide untuk mendidik keluarga. Tapi memang beliau lagi menekankan dulu 13 poin pondasi pendidikan supaya nanti pada saat masuk ke 100 ide yang beliau inginkan itu akan mudah sekali kita untuk memahami dan juga mencernahnya. Baik, poin ke-13 teman-teman sekalian, beliau mengatakan, ini menurut penulis ya, ada kekeliruan lain dalam urusan pemberian hadiah dan insentif. Siapa yang mempunyai perhatian dalam masalah ini? Dan mereka tidak banyak jumlahnya. Hendaknya segera meluruskannya. Kebanyakan hadiah yang diberikan bersifat dunia dan material. Kesenangan sesaat dan sesuatu dari dunia yang tidak besar. Hadiah seperti ini tidak masalah, namun siapa yang menggabungkannya dengan hadiah mendasar, yaitu mengingatkan mereka kepada pahala akhirat di hari kiamat, membuat mereka memperhatikan dan memandang kepada apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa pahala yang mulia dan kebaikan yang besar bagi mereka yang memperbaiki dirinya dan meluruskan kebengkokannya, memegang ya, kebaikan dan melakukan kebaikan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Baik, kita masuk dulu dalam merincikan masalah ini. Boleh nggak teman-teman sekalian sebagai orang tua, saya memberikan hadiah kepada anak saya? Baju baru, sepatu baru, tas baru, apa saja yang umum biasa orang tua berikan kepada anaknya. Boleh. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, penulis ingin dititik beratkan, itu umum orang lakukan. Tapi Anda sebagai seorang muslim, Anda harus bisa menambahkan poin penting. Di mana Anda bisa menitipkan pesan kepada anak-anak. Kalau misalnya ya, Anda berikan sesuatu, kemudian mungkin anak Anda mengatakan, oh ayah baik, ibu baik ya, gitu ya. Nanti ya, kalau aku sudah besar, aku akan memberikan umi dan abah atau ayah dan ibu ini dan itu misalnya. Oh kita respon itu, ya. Alhamdulillah niatnya baik nak ya, gitu ya. Tetapi ayah ataupun ibu berharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berharap balasan seperti itu. Jadi biarkan dia punya pemahaman, ternyata tidak hanya orang balas dengan material dunia, tetapi orang bisa berpikir, dan ini harus menjadi dominan sebenarnya dalam pikiran setiap muslim, ada balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita selalu berpikiran hanya hadiah material, Anda akan selalu memilih-milih siapapun yang Anda harus jadikan sebagai teman. Walaupun memang kita bisa milih kalau masalah baik buruknya, bukan itu ya. Tapi kadang-kadang ada orang bukan karena baik buruknya, sebenarnya dia bukan melihat poin itu, dia hanya melihat maslahat dunia yang bisa didapatkan. Jadi dia bukan lihat, kalau ini misalnya orang soleh atau soleha, tapi karena miskin saya tidak mau berteman. Walaupun dia selalu dekat sama Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada miskin, tidak ada materinya. Ini karena dia selalu hubungkan dengan masalah materi duniawi, gitu kan? Harusnya tidak seperti itu pemikirannya. Ya. Jadi kita melihat mana kebaikan yang ada dalam dunia yang dipandang dalam agama kita. Bisa saja orang itu miskin hari ini tapi kaya besoknya secara duniawi. Ya. Rezeki sudah Allah takdirkan dan sudah Allah catatkan. Maka kita melihat sisi positif dari situ. Ya. Begitu juga dengan suami, istri. Bagaimana indahnya rumah tangga kalau target kita teman-teman mengejar pahala di akhirat. Bagaimana seorang suami sibuk memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan kepada istrinya dan anaknya. Niatnya supaya ini jadi amal jariah buat saya. Indah sekali rumah tangga itu. Bukan hanya sekedar supaya dapat istrinya patuh sama dia dan melayani kebutuhan biologisnya dan yang lainnya. Atau anak-anaknya juga jadi patuh pada dia atau takut sama dia atau segan. Bukan itu. Tapi bagaimana ini jadi amal jariah. Begitu juga seorang istri. Bagaimana dia memberikan pelayanan yang baik buat suaminya dan segala macam. Karena ini perintah Allah dan mengejar pahala di akhirat. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya bukan berharap balasan duniawi dari mereka. Nanti anak saya supaya jadi presiden atau tokoh masyarakat nanti akan bisa membahagiakan saya di masa tua. Dengan materi. Bukan. Tapi bagaimana setiap amal yang dia kerjakan, itu justru mendapatkan, ya, jadi menjadikan pahala yang besar buat kita di hari kiamat. Nah, itu pesannya gitu ya. Bagaimana pesan akhirat ini penting sekali
untuk disampaikan. Nah, ini contoh-contoh yang ini banyak contoh-contoh yang bisa kita terapkan pada anak-anak ya. Jadi biasakan misalnya mereka bersedekah di masa kecil ya. Jadi biasakan mereka memberi. Nah, contoh saja nih. Kadang-kadang saya melihat ada beberapa anak-anak yang Allah amanahkan, alhamdulillah di pundak kami. Semoga Allah jaga mereka dan tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Yang jelas teman-teman sekalian, saya melihat sifat pelit ini sudah ada dibisikkan oleh syaitan. Manusia tidak akan meninggalkan manusia begitu saja. Bukan berarti nanti dia sudah balik baru digoda. Tidak, dari kecil sudah digoda gitu. Supaya jadi pola dalam kehidupannya manusia tersebut ya. Jadi kalau Anda berikan sesuatu kepada anak-anak Anda support mereka, mengatakan, ingat, ya, siapa yang bersedekah, maka Allah akan gantikan. Sekarang, ya, ayah atau ibu mau lihat ya, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya. Nah, misalnya, Anda berikan snack, mungkin mereka saling berbagi. Ayo, si kakak berikan kepada si adik, adik berikan kepada si kakak, misalnya, ya. Fulan memberikan pada fulan, atau fulan memberikan pada fulan, atau fulan berikan pada fulan. Misal, Anda membahasakan, sehingga mereka terbiasa untuk saling berbagi. Karena saya lihat kadang-kadang kalau dikasih makanan mereka saling berebut dan merasa ini anuku, ini milikku dan segala macam ya. Dan ini bahasa-bahasa teman-teman sekalian berbahaya sekali kalau dibiarkan, kalau tidak diteruskan oleh orang tua. Tapi kita support. Saya biasanya pegang tangan anak-anak lalu saya mengatakan Allah sangat menyukai orang yang suka berbagi misalnya. Maka beri ya, maka mereka memberi. Lalu kemudian si adik berikan pada kakak memberikan pada adik. Jadi biarkan mereka terbiasa dengan itu. Melihat orang lain juga kita biasakan memberikan sedekah dan membiasakan agar mereka mengetahui program itu baik. Ya, saya kadang-kadang kalau lagi di jalan ada orang yang susah, kita memberi, anak-anak melihatnya dan hanya anak-anak mengetahui, oh ternyata begitu ya. Jadi kadang-kadang mereka juga mengingatkan kami, oh itu ada. Jadi misalnya di sebelah sana ada bapak itu butuh, kasih. Nah, mereka sudah terbiasa dan ini kan satu pendidikan yang positif sekali ya. Dan mereka betul-betul tidak berharap orang miskin itu nanti akan kasih sesuatu kepada mereka. Mereka tahu ini adalah sedekah yang akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah yang mereka kerjakan, sholat segala macam selalu bahasakan. Allah yang perintahkan nanti ada pahalanya di akhirat. Semoga hadisnya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk akan mengganggu yang lain. Kalau dia baik maka beruntunglah orang itu. Dalam riwayat lain ya. Kalau dia rusak sholat itu maka rugilah orang tersebut. Nah ini semua kita sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka sholat itu karena Allah. Mereka mengharapkan pahalanya. Nah ini harus selalu ditanamkan bagi seorang muslim ya. Karena memang tujuan kita adalah akhirat. Ya, siapa yang mengikuti, mengejar akhirat, dunianya akan ikut tentunya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Dan insya Allah kita sudah menyelesaikan 13 pondasi pendidikan. Dan kita akan masuk nanti ke depannya di halaman 25 di 100 ide untuk mendidik keluarga. Ya. Setelah saya lihat tentunya di dalam buku ini ya, cukup banyak sekali ya yang dipoin-poinkan oleh penulis dan memang seperti apa yang beliau bahasakan ya, sebenarnya dikatakan 100 itu memang dipoinkan sampai 100 poin ya. Jadi kurang lebih mirip seperti tadi yang kita baca poin demi poin, maka nanti ke depannya juga seperti itu sampai nanti dari poin 1 sampai poin 100 itu berada di halaman terakhir ya. Poin 100 di halaman 82, poin demi poin untuk mendidik keluarga menjadi keluarga yang saleh. Dan ini tentunya tujuannya supaya kita bisa selamat bersama keluarga di dunia dan juga di akhirat sana. Dan kembali saya mengajak teman-teman sekalian, jangan lupa berikan dukungan-dukungan kepada semua channel-channel dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan sunnah Nabi SAW, dengan cara-cara yang sudah dipandu dalam media-media yang Anda miliki tentunya. Misalnya di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, berikan komen-komen positif ya. Kemudian juga di TikTok, di Instagram, di Facebook, atau media-media yang lainnya. Maka Anda berikan dukungan supaya Anda punya partisipasi pahala bersama para penyampai atau pemateri, termasuk channel kita ini. Anda bisa berikan dukungan tentunya. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, Anda bisa sampaikan dan sebarluaskan setiap jadwal kita ke grup-grup dan di media Anda. Semoga Anda bisa termasuk partisipasi Anda dalam kebaikan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 2, potongan ayat 2 tentunya bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan mendukung dalam dosa dan juga pembangkangan. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah wa dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.